Saya, Arto Biantoro, seorang brand aktivis yang telah mempelajari dan mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Brand sangat menarik bagi saya. Mempelajari bagaimana sebuah produk atau jasa bisa mengubah persepsi kita dan membuat kita jatuh cinta kepadanya. Kamu boleh mimpi besar, tapi start small, ya, mulai dari kecil. Setelah bertahun-tahun mempelajari tentang brand, kini saya akan membuka rahasianya untuk Anda. Research itu sangat penting, so kamu tahu siapa yang mau kamu tap in, market kamu siapa, segmentasinya bagaimana, itu nanti berkenaan sama branding, sama cara kamu mengkomunikasikan brand kamu. Brand bukan cuma soal profit, tapi soal memberi lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Orang-orang pihak-pihak yang tadi dibilang kompetitor itu, selama bendera mereka merah putih, kita nggak pernah menganggap mereka sebagai kompetitor. Merah putih. Merah putih. Saya akan membawa Anda melihat brand-brand inspiratif dari seluruh Indonesia. Memperbesar usaha saya dengan tujuan supaya saya bisa kayak Grab ataupun memberikan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang lagi, khususnya warga disabilitas. Spiritnya adalah mengangkat kearifan lokal, mengangkat potensi lokal. Inilah petualangan seru menguak rahasia brand siang dan malam di atas roda 2 untuk membuktikan bahwa brand lokal kita bisa. Welcome to Brand Adventure. Dan masih banyak hari ini, ayo ngaku siapa yang income atau masuk uang masuknya dijadikan satu dengan rekening pribadi. Ayo. Jadi rekening pribadi uang masuk, penjualan masuk, nanti setelah 1 bulan aku duitku berapa ya, lupa aku. Pokoknya yang penting ada di rekening berapa. Nah, itu yang hal-hal yang kemudian harus terus kita latih, kita galakkan agar literasi keuangan ini menjadi semakin semakin kokoh bagi para pelaku usaha. Betul. Dan kita berharap ke yang teman-teman baru ini yang sekarang lahir UMKM-nya dari satu literasi akademisi kayak seminar kayak ataupun komunitas-komunitas ini menuju ke sana. Nah, sekarang kita langsung menuju ke salah satu yang paling penting dari obrolan ini adalah karena kita menghadirkan Mas Arto ini pasti urusannya adalah brand. Itu sudah kafahnya di sana. Kalau kita ngomongin Mas Arto itu ya sudah brand adventure Indonesia. Maka di sesi kedua ini kita akan membahas sebetulnya penting nggak sih UMKM kita itu punya brand, atau sekedar saya mau bisnis jasa aja kok, saya cuma sales aja kok. Apakah saya harus memiliki brand dan apa sih artinya brand itu sendiri buat UMKM? Karena ini satu bagian literasi dan tanggung jawab dari Mas Arto untuk menjelaskan local brand ini yang harus menjadi barang yang aset lah, kurang lebih begitu. Seperti yang Mas Arto tadi jelaskan bahwa ketika kita memiliki brand, justru di masa pandemi ini kita bisa meng-calling orang-orang yang sudah mengenal kita, dan ternyata brand adalah salah satu aset yang kemudian hari ini di pandemi ini diuji. Mas kasih introduction dulu, sebetulnya seberapa penting di UMKM ini harus memiliki brand? Sebenarnya kalau kita lihat dalam perjalanan perjalanan ekonomi kita secara keseluruhan dari kacamata brand, Indonesia itu bisa dibilang negara dengan pertumbuhan brand paling besar di Asia Pasifik ya.
kita punya lebih dari 120.000 brand baru yang lahir di Indonesia. Saya katakan 120.000 brand baru, artinya itu di luar dari sekedar sebuah bisnis yang tidak didaftarkan. Karena angka itu datang dari jumlah total pendaftar atau calon pendaftar merek yang kira-kira setiap tahun mendaftar di Kementerian Haki. Nah, artinya kalau yang tidak mendaftar lebih banyak lagi, gitu. Yang mendaftar bisa jadi banyak, sehingga totalnya bisa jadi kalau bicara usaha lebih dari 120.000 brand. Nah, di Tokopedia saja kita punya 6 juta penjual, lebih dari 200 juta produk yang dipasarkan. 200 juta produk di sana ya? Ya, item ya. Jadi kalau kita bicara hari ini, saya sebagai seorang konsumen, kalau saya keluar dan saya melihat produk begitu banyak, maka saya juga bingung mana yang harus saya beli gitu. Kalau saya mau beli kritiknya banyak, minta ampun gitu. Nah, maka salah satu cara buat kita bisa mengidentifikasi kritik mana yang sesuai dengan keinginan saya, atau kritik mana yang benar-benar harus saya beli, disitulah kemudian peran brand lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya brand adalah salah satu alat yang membantu meningkatkan nilai jual dari produk atau jasa kita. Nah, ini kita belajar produk-produk yang sebenarnya cuma sekedar komoditas, lalu kita kemas, kita kasih nama, kita kasih cerita, kita kasih hembusan jiwa, dan lain-lain. Kalau setiap tahun kita bikinkan kompetisi atau program-program, otomatis harga produk itu menjadi lebih mahal daripada komoditas. Artinya brand membantu seorang wirausahawan untuk kemudian meningkatkan nilai jualnya menjadi lebih baik. Nah, ini menghasilkan revenue yang lebih besar. Itu nomor 2. Nah, yang ketiga, benar Mas. Sebenarnya tidak semua orang harus memiliki brand. Saya melihat begini, ada konsep usaha yang disebut namanya berdagang atau pedagang. Pedagang adalah tipe orang yang masuk ke dalam sebuah dunia bisnis dengan tujuan profit motif. Oke. Profit motif. Jadi kalau nggak ada marginnya, nggak ada keuntungannya, dia nggak mau. Jadi apa aja dia akan masukkan dengan tujuan profit motif. Hari ini dia ada yang masuk ke kopi, lalu dari pembelinya ada margin di situ 6.000 perak, diambil. Nah, tapi ketika nanti marginnya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak ada untungnya, maka dia akan pindah lagi kepada industri yang lain. Misalnya industri kayu. Air minum dalam kemasan dan lain-lain. Nah, itu yang disebut pedagang. Nggak salah, karena seorang pengusaha ini adalah orang yang berbisnis bukan hanya soal profit, tapi dia punya visi jangka panjang. Apakah kemudian tujuannya ingin membuat desanya berhasil, apa karena dia ingin menyelesaikan sebuah masalah sosial. Jadi bisnisnya menjadi landasan yang ada di bawahnya, tapi dia punya visi yang lebih besar lagi. Bagaimana petani-petani karet atau nelayan-nelayan di pesisir utara Jawa ini bisa hidup dan kemudian menjadi lebih baik secara ekonomi. Nah, itu visinya lebih besar. Jadi ada social issues, ada economy issues, dan kemudian ada masalah yang ingin diselesaikan oleh para wirausaha ini. Nah, biasanya yang sebelah kanan yang tadi saya sebut, mereka lebih cenderung tertarik untuk mengembangkan sebuah brand, karena brand itu sifatnya lebih visioner, lebih jangka panjang. Dan itu yang kemudian membuat hari ini kita bisa melihat ada pilihan-pilihan itu. Jadi saya juga tidak bilang bahwa mereka yang tidak mau menjalankan bisnis dengan pendekatan brand itu salah, tapi itu adalah pilihan hidup, dan bisa jadi seorang pedagang pindah menjadi seorang visioner lalu punya brand, tapi juga ada orang visioner yang kemudian berdagang gitu. Ini sebagai contoh aja. Misalnya kalau saya punya visi membangun brand adventure, tapi di satu sisi saya punya apartemen misalnya yang saya sewakan setiap tahun untuk dapat income. Yang saya harapkan dari apartemen itu bukan brand, yang penting pokoknya sewa saya dibayar dan saya dapat profit gitu.
Atau mungkin di antara kita ada yang invest di sebuah lahan, lahannya dipakai oleh beberapa orang untuk kemudian diolah, dan kita kemudian menyewa lahan itu dengan sejumlah rupiah misalnya. Jadi kadang-kadang kita bisa menjadi seorang brand visioner, tapi di satu sisi kita juga seorang pedagang karena kita punya bisnis-bisnis lain di luar dari apa yang kita lakukan, atau sebaliknya gitu. Jadi lagi-lagi ini sebuah pilihan, tapi jalan untuk menjadi sebuah brand visioner atau pemilik brand tentu jauh lebih panjang dan lebih rumit. Keuntungannya apa? Keuntungan yang tadi itu, yang pertama dari sisi value, orang yang punya brand nilainya bisa lebih premium, itu satu. Tapi yang kedua, ini bisa dialih tangankan, bisa bisa diteruskan oleh, diwariskan, betul, bisa diwariskan. Ketika brand ini tumbuh selama 20 tahun, lalu diteruskan lagi oleh anggota keluarganya dan lain-lain, maka akan mempermudah anggota keluarga tersebut. Nah, tujuan dari diwariskan ini kemudian dalam tanda petik menjadi sebuah sarana untuk bisa menjadi alat investasi. Gitu, alat investasi. Kenapa? Karena kalau hari ini saya punya uang banyak gitu, dan saya ingin berusaha, daripada saya mulai usaha dari nol, lebih baik saya invest di perusahaan-perusahaan yang memang brandnya bagus. Karena dengan cara seperti itu, saya nggak mulai dari nol, dan potensi saya untuk berhasil lebih tinggi karena saya bisa menginvestasikan usaha saya. Artinya kalau kita sebagai pemilik brand, jangan kaget 5-10 tahun dari sekarang, usaha kita kemudian diinvest oleh orang lain, diinvest oleh sebuah perusahaan agar kita menjadi lebih besar. Jadi memiliki brand sama kayak kita menanam emas gitu. Tanam emas diolah yang kemudian nanti setelah 10 tahun nilai brand kita bisa jauh lebih besar daripada aset kita sendiri. Ini contoh yang nyata, misalnya kecap Bango misalnya. Kecap Bango itu dibeli oleh perusahaan yang namanya Unilever. Dan yang dibeli adalah brandnya, bukan pabriknya. Pabriknya tetap masih diproduksi oleh pabrik yang sama. Gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kemudian brand bisa menjadi begitu berharga. Ini sama juga dengan teh Sariwangi yang beberapa tahun lalu sempat ramai karena pabriknya ditutup gitu. Ya ditutup ya nggak apa-apa karena merek itu sudah dimiliki oleh Unilever. Jadi ketika pabrik itu tidak sesuai dengan standar-standar Unilever, ya ditutup oleh Unilever karena yang punya brandnya sekarang adalah Unilever. Nah, ini contoh-contoh yang saya lihat ke depan akan banyak orang-orang yang kemudian menginvestasikan dana mereka dalam instrumen keuangan itu. Salah satunya invest di brand-brand lokal. Dan kita sebentar lagi akan banyak melihat itu, Mas. Dan sekarang sepertinya para investor lokal pun sudah mulai sangat dewasa menerima perubahan bahwa berinvest di lokal, di brand-brand yang kuat yang sudah mapan dalam arti memang sudah teruji di lokal-lokal ini sudah biasa. Bahkan kita sering lihat Mas di pitching-pitching itu dengan brand-brand lokal ini yang sekarang menerima investasi, banyak juga startup yang menyajikan itu kan sekarang. Artinya bukan sesuatu yang kalau dulu itu masih hayalan gitu menerima investasi. Paling bentuknya masih pinjem gitu kan. Kita masih minjem nih buat modal. Kalau sekarang itu sudah orang invest dan tahu resikonya adalah kalau tumbuh ya saya dapat, kalau enggak ya hilang, dan itu sudah seperti sebuah kedewasaan. Tapi yang saya catat gini Mas, investasi brand ini kan tidak setahun 2 tahun seperti yang Mas Sarto bilang. Orang yang mau memiliki brand dengan cara instan itu adalah cara yang pasti tidak akan berhasil. Nah, saya sebut satu contoh Mas di kampung atau mungkin di lingkungan kita. Tidak hanya brand produk, tapi mungkin personal brand katakanlah. Ada seseorang yang sangat terpercaya. Bahkan ketika minjem duit pasti dikasih gitulah. Minjem produk dikasih. Jadi investasi brand ini ternyata tidak hanya produk, tapi juga dari sisi personal. Bahkan kemarin saya lihat di beberapa teman di saat pandemi ini, dia kesulitan karena memang dia sangat terpercaya secara personal. Dia melahirkan banyak solusi dengan posisi menjual namanya. Atau salah satunya ya, kita lihat Soekarno kan sudah nggak ada nih. Tapi namanya sering dipakai sebagai bapak bangsa. Terus kemudian bahkan kalau di kompetisi politik gambarnya masih tetap harus dipasang, kalau tidak serasa bukan Soekarnois segala macam. Personal brand ini juga sesuatu yang tidak kalah penting kan Mas ya.
untuk dalam berbisnis ini. Nah, Mas Sarto mungkin ada sedikit tips bagaimana sih untuk kita bisa memiliki itu, karena brand sebuah kepercayaan, Ya. itu kita punya cara di situ. Ya, brand itu sebenarnya Mas adalah sebuah disiplin ilmu. Jadi sebuah disiplin ilmu yang bisa diterapkan di berbagai macam industri. Apakah itu bidang usaha yang kita sebut kewirausahaan, maka brand bisa identik dengan dunia kewirausahaan. Tapi brand juga bisa identik dengan dunia pendidikan. Kalau hari ini kita bersekolah di universitas A, B, C, pesantren A, B, C, dan masing-masing pesantren atau universitas ini punya sebuah persepsi yang kuat di mata target pasarnya, maka di situ juga sebenarnya brand sudah mulai bekerja. Gitu. Brand juga bekerja di ranah destinasi, wisata, juga bisa bekerja di ranah bahkan negara. Ada yang namanya national branding, jadi membangun brand secara nasional, konsep kenegaraan. Dan brand bisa dipakai untuk personal, gitu. Nah, personal branding itu adalah kalau bicara tahapan membangun brand, sebenarnya yang paling mudah karena kaitannya sama diri sendiri kan. Kita harus mengatur diri sendiri aja, kira-kira aturan mainnya seperti apa. Nah, ketika dia berhadapan dengan brand yang dia miliki sebagai produk, maka itu menjadi sebuah kombinasi yang menurut saya bisa saling menguatkan. Seorang sosok CEO atau pemilik yang punya sebuah brand kecap, tapi dianya sendiri juga memiliki persona atau brand image, ya, personal branding, yang memang relevan dengan produknya, maka kedua brand ini bisa saling jadi satu. Ya, kita lihat contoh-contohnya, misalnya produk Martha Tilaar dengan Ibu Martha Tilaar, ini kan sebetulnya dua sosok yang saling berbeda, satu personal brand, satu produk brand, tapi kemudian saling komplementer dan saling mencocokkan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, misalnya Johnny Andrean dengan Jeko, dan biasanya memang begitu, brand-brand hebat selalu punya orang-orang hebat yang ada di sampingnya, para CEO-CEO itu. Dan ketika kita bicara bagaimana mereka saling menguatkan, jawabannya memang mereka bisa saling menguatkan. Tapi ada juga brand-brand yang tidak punya CEO atau founder yang karismatik, yang punya kemampuan eksternal yang kuat, dan itu juga nggak apa-apa. Gitu. Kita juga melihat banyak sekali brand-brand bagus yang kita nggak pernah tahu yang punya siapa. Gitu. Nah, saya hanya kalau kita punya personal brand yang kuat, kita sebenarnya bisa membantu memperkuat brand tersebut secara lebih lebih strategik gitu. Tapi di satu sisi juga ada tantangan ya Mas. Ketika kita punya personal brand yang kuat dengan brand itu, ketika kita merusak nama kita sendiri, maka brand itu juga ikutan rusak. Ketika kita korupsi, maka brand itu juga kena. Ketika ini kita pernah lihat ya beberapa tahun yang lalu ya kasus ayam bakar ya. Ayam bakar yang kemudian yang punya istri lagi gitu, sebenarnya nggak ada hubungannya sama produknya, tapi kemudian ketika dia berpoligami, produknya juga ikutan turun gitu. Nah, ini salah satu risiko yang terjadi pada saat kita menggunakan personal brand kita yang kita bangun kemudian tidak relevan dengan produknya, itu yang bisa terjadi. Artinya kalau kita sekarang ini melihat kondisi sekarang ini di akhir sesi ini, Mas, saya pengen ada satu pencerahan nih buat teman-teman juga. Salah satunya adalah uang pasti sekarang tidak terlalu banyak, misal yang kita pegang. Pilihannya adalah saya bangun brand mulai dari kecil, yang pasti kita butuh waktu, butuh tenaga, tapi punya visi dan kita punya harapan. Atau saya berinvest ke sebuah brand yang sudah mapan, sekalipun lokal atau milik teman atau siapapun itu, yang tidak terlalu lama mungkin bisa menikmati hasil, namun kita bukan satu-satunya pemilik, katakanlah di situ. Nah, pilihannya ada di mana Mas untuk sekarang ini dari tips Mas? Saya melihat banyak sekali sih prosesnya begini Mas. Dia sebagai seorang pemilik brand atau seorang entrepreneur, wirausaha, sukses membangun brandnya, terus tumbuh, dan kemudian akhirnya brandnya memberikan sebuah nilai, value kepada dia. Dia berhasil menabung uang itu, lalu dari uang yang dia tabung itu dia kemudian harus menginvestasikan
Nah, hari ini investasi itu bukan hanya di sawah, di tanah, di emas, atau di properti lain, tapi juga bisa saja dia mengambil 10% dari keuntungannya untuk diinvestasikan kepada brand-brand yang dia kenal di dalam radius kontrol yang dia ketahui di dalam industri. Jadi bisa aja. Dan kita melihat itu kok Mas, bagaimana perusahaan-perusahaan besar kemudian setelah punya profit yang cukup, profit itu diinvestasikan lagi kepada perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang menurut mereka masih relevan dengan visi misi dari owner. Gitu. Dan dari itu saya rasa bukan sebuah pilihan, tapi juga saya bisa sebut itu sebagian dari apa ya, bagian dari perencanaan dan strategi dari sebuah usaha yang nanti pada satu titik telah tumbuh dan berkembang. Oke. Artinya saya senang. Gimana? Ya maksudnya saya juga kalau dalam satu titik kami punya cukup dana itu kami akan investasikan ke usaha-usaha kecil yang saya kenal gitu ya, menjadi salah satu dari portfolio instrumen keuangan yang nanti kita bisa pilih. Dan itu yang saya lihat ke depan akan mulai terjadi. Dan sepertinya akan menjadi tren, Mas. Orang saling berinvestasi, terus kemudian kalau dulu zamannya saling pinjam meminjam, Mas. Sekarang sudah masuk ke ranah sudah saling menginvestkan gitu ya, saling bahkan kadang-kadang bertukar aset ataupun network dan lain sebagainya yang di situ mereka saling merumuskan nilai-nilainya. Saya melihat juga ada banyak seperti itu. Artinya itu pertumbuhan yang baik untuk UMKM kita. Di akhir ini kita minta Mas Sarto untuk memberikan satu arahan kepada UMKM di pandemi ini bahwa apa yang terjadi sekarang kita harus seperti apa dan bagaimana, dan kita harus menunggu sampai kapan. Mas Sarto, untuk closing, kita butuh statement dari Mas Sarto. Baik, terima kasih Mas Ikhwan. Senang sekali hari ini bisa ngobrol bareng dengan teman-teman UKM. Dan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita harus menerima keadaan pandemi ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Tadi saya kasih contoh, kalau kita hari ini usianya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, maka anggap 1 tahun dari dalam 45 tahun perjalanan hidup kita itu kita mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Kita boleh panik, kita boleh khawatir, tapi bisa jadi 2-3 tahun dari sekarang, apa yang kita alami ini menjadi bagian dari sejarah, dan kita sudah kembali normal seperti biasa ya. Apalagi kalau kemudian vaksinnya sudah ditemukan. Yang kedua, selalu berpikir UMKM ini bukan hanya sebagai sebuah isu atau sebuah cara untuk kita menjadi kaya. Kaya itu adalah hasil akhir dari apa yang kita lakukan ketika kita memiliki makna bagi orang lain, ketika kita kemudian berusaha dengan baik dan jujur, maka kaya atau uang itu menjadi landasan yang paling dasar yang pasti akan kita raih. Ini sama seperti kalau kita makan pasti kenyang gitu. Kalau kita makan pasti kenyang. Tapi sebagai seorang wirausaha, sebagai pemilik UKM, kita nggak bisa lagi hanya yang penting makan kenyang. Kita harus bisa berpikir usaha ini punya makna. Setiap manusia punya panggilan, ada yang menjadi tentara, yang menjadi dokter, ada yang menjadi ustadz dan lain-lain. Ada yang juga menjadi wirausaha. Maka menjadi wirausaha bagi saya adalah bagaimana dia bisa memberikan banyak hal-hal baik bagi orang lain. Saya sendiri melihat ketika kita mampu membangun brand lokal, maka kita melakukan 3 hal yang sangat baik. Pertama, kita memberikan lapangan pekerjaan. Karena brand-brand yang berhasil, brand-brand yang sukses, dia akan terus membesar dan dia akan menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan, dan kemudian brand itu tidak kolaps. Bayangkan kalau konsepnya tadi pedagang, maka hari ini kita merekrut orang untuk menjadi karyawan kita di industri A, lalu ketika industri itu sudah nggak laku, kita harus pindah lagi ke industri B. Karyawannya bisa jadi kita harus pecat-pecat, kita cari karyawan baru. Karena tidak semua industrinya karyawan kita bisa ikutan. Nah, itu yang saya lihat kemudian kelemahan dari hanya bermental pedagang. Nah, kalau kita bermental wirausaha, pertama kita menciptakan lapangan pekerjaan. Berarti kita mengentaskan kemiskinan. Gitu. Nah, yang kedua, kita membangun ekonomi daerah. Jakarta itu bukan lagi zaman di mana orang menaruh harapan. Tapi harapan itu justru ada di daerah-daerah, ada di desa-desa, ada di setiap kabupaten kota yang kita miliki. Kalau kita bisa membangun brand kita dengan kuat, dan ketika brand kita kuat, ekonomi daerah tumbuh. Ketika ekonomi daerah tumbuh, uangnya dipakai lagi kalau nggak dikorupsi ya,
dipakai lagi untuk membangun jalan raya, membangun listrik, membangun rumah sakit, sehingga ekonomi tumbuh. Ketika brand lokal tumbuh, ekonomi tumbuh, daerah kita akan tumbuh. Orang nggak perlu lagi harus ke Jakarta mengadu nasib. Mungkin malah terbalik, orang Jakarta yang harus ke daerah untuk mencari potensi. Yang ketiga, brand sebagai sarana untuk membangun rasa bangga dan nasionalisme pada Indonesia. Saya tinggal di Amerika selama 10 tahun dan saya bisa melihat bagaimana orang-orang dari berbagai negara dengan bangganya menceritakan negara mereka yang dimulai dengan pendekatan brand gitu. Kalau kita tahu atau pernah nonton Superman atau nonton Spider-Man, itu adalah cara Amerika membangun kebanggaan agar orang-orang takjub sama negara Amerika lewat Marvel, lewat DC Comics, lewat produk-produk seperti Coca-Cola. Jadi kalau kita ingin membangun nasionalisme, membangun rasa bangga sama Indonesia, kita bisa mulai dengan memiliki brand lokal yang kuat. Dan itu yang saya lihat sekarang, bahwa brand-brand lokal kita sudah tumbuh menjadi sebuah brand-brand artisan, brand-brand dengan skala-skala yang sangat-sangat high quality, limited edition, dan itu menjadi karakter dari brand-brand lokal kita. Yang harus kita sadari, kenapa kita dijajah ratusan tahun, ya gara-gara hal-hal yang sangat sederhana itu ya, tengkeh pala dan lain-lain. Dan itu yang saya pikir menjadi satu statement penutup saya, bahwa ketika kita bisa membangun brand, maka kita bisa melakukan 3 hal tadi, memberikan lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi daerah, dan membangun rasa bangga pada ini. Keren. Brand aktivis, seorang pendekar, kalau saya lihat, seorang pendekar brand lokal yang saya baru pernah mendengar ada namanya brand aktivis, itu dari Mas Harto. Terus kemudian orang yang mau benar-benar konsen ke brand lokal itu hanya Mas Harto yang saya tahu. Semoga ada banyak yang saya tidak tahu, sehingga memang betul-betul memang ada banyak orang. Jadi saya lagi berbicara dengan brand aktivis juga ini. Dan kita Mas mungkin perlu banyak meliterasikan tentang semangat ke brand lokal ini, baik mulai dari aktivisnya, mulai juga tentang literasinya juga, yang saya harap nanti dari Brand Adventure bisa mengeluarkan sebuah kurikulum lah ya, kira-kira kurikulum yang disahkan oleh para pendekar-pendekar juga, sehingga kita itu punya, UMKM itu punya kitab gitulah kira-kira Mas, punya satu rujukan, punya satu acuan. Kalau saya melenceng kemana, harus kembalinya kemana. Kalau ini begini, kita harus ke sini. Kayak semua agama punya kitab. Di brand ini harus ada kitab untuk UMKM dengan karakter Indonesia banget lah kira-kira gitu. Betul. Dan brand aktivis ini adalah mitra kerja dari para UKM ya. Karena UKM ini sendiri, bayangkan, tadi saya bilang UKM kita tuh hebat. Karena pertama otodidak ya Mas. Yang kedua, mereka tuh melakukan segala-galanya. Dari urusan keuangan, urusan produksi, urusan rekrut orang, sampai urusan jualan, itu semua dilakukan oleh orang yang sama. Kalau orang itu tidak pinter, tidak brilian otaknya, nggak mungkin mereka jadi UKM Mas. Makanya saya selalu bilang, kalau ngomong sama UKM hati-hati, karena itu orang-orang pinter semua gitu. Orang-orang pinter, orang-orang visioner, orang-orang yang notabene berani banget untuk melakukan itu. Coba bayangkan kalau kita ngelihat orang non-UKM gitu ya. Di awal-awal karir saya juga bukan pengusaha, ya kami nggak berani ngambil resiko seperti orang-orang UKM. Jadi orang-orang UKM itu pertama sangat visioner sekali, sangat berani, dan kemudian memang punya panggilan untuk menjadi UKM. Dan itu yang saya harapkan, kami bisa berpartner dengan para UKM, karena UKM itu perlu rekan kerja yang bisa membantu agar apa yang dibangun visinya bisa kesampaian, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Maka teman-teman para penggerak, para brand aktivis ini hadir untuk kemudian membantu, pertama menyediakan akses-akses pemasaran, menyediakan akses-akses literasi tadi yang Mas bilang, kemudian menyediakan akses-akses pasar, akses-akses keuangan, agar kemudian kita bisa tumbuh. Dan ketika kita punya teman sahabat para aktivis di kota kita, maka dengan mudah semua informasi itu bisa kemudian diserap. Dan saya bersyukur sekali di Brand Adventure Indonesia, setelah itu tayang di sebuah stasiun televisi, saya baru sadar ternyata banyak sekali orang-orang seperti saya Mas, termasuk Mas Ikhwan, yang sebenarnya melakukan hal yang sama di masing-masing kota. Dan tahun lalu kami berkumpul bersama-sama
lalu mendirikan apa yang disebut dengan Indonesia Brand Activist Network. Ini adalah para penggerak-penggerak yang kemudian berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan UKM bersama-sama gitu. Dan tapi itu semua dimulai dari itu tadi, perjalanan sederhana pada saat saya keluar masuk kota untuk melihat brand-brand lokal dengan sepeda motor yang sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi karena pandemi menyebalkan. Oke, Mas Sarto, jangan dikeluarin semua dulu ilmunya karena nanti kita luber. Ini biar diendapkan dan kemudian kita praktekkan. Nanti ada saatnya lagi kita pasti harus join dan kemudian kita mengundang. Kalau masih harus Zoom lagi, berarti kita harus mengundang teman-teman UKM untuk tanya jawab karena hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Dan terima kasih sekali. Semoga brand Indonesia tetap menjadi pilihan dan brand lokal akan segera mengindonesia dan segera menginternasional. Terima kasih Mas Sarto pencerahannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.